Anda menyaksikan live event Memilih Wakil Rakyat. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Anda hingga pukul 10 malam nanti. Pemirsa, pemilu legislatif sudah diselenggarakan, suara-suara telah santun diberikan. Orang-orang berduyun ke bilik suara, melipat nasib ke dalam kotak rahasia. Harapan dan hukuman seolah tersalurkan, walau pilihan-pilihan serba ditentukan. Pemilu merupa salinan warna-warna. Apakah biru, kuning, atau kini merah? Siapakah yang menang di antara kita? Belum jelas lagi milik warga negara. Semenjak suara menjadi angka, kita sadar politik biasanya kumpulan para pelupa. Untuk para wakil rakyat, kumpulan orang-orang yang mestinya hebat. Masa depan kami titipkan. Ya memang semua ini perlu sistem yang bagus. Suka tak suka parlemen kita harus bagus. Moga-moga coblosan hari ini berjalan dengan bagus dan menghasilkan orang-orang bagus, bukan bagusi. Bagus itu ya tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar yang sudah kita sepakati bersama. Surat untuk wakil rakyat. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadap, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara, juara, rakyat sekarang udah pinter-pinter loh. Senengnya main internet. Ada
12 harapan rakyat buat para wakilnya yang saya baca di internet. Lalu saya tambahkan 1. Jadi 13 harapan rakyat. Mudah-mudahan ini bukan angka sial. 1. Bermoral dan beretika terpuji. 2. Wakil rakyat yang bernurani rakyat. 3. Wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebagai wakil kesejahteraan rakyat. 4. Berpenampilan sederhana seperti rakyat. 5. Mendahulukan kepentingan rakyat daripada partai. 6. Mengumumkan setiap pemasukan dan pengeluaran per bulan kepada rakyat melalui jurnal khusus harta anggota dewan untuk publik secara gratis. 7. Membuat sanksi berupa pemotongan gaji dan menghapus honor bila tidak menghadiri rapat. 8. Membuat undang-undang yang membela rakyat. 9. Mewajibkan anggota dewan di pusat dan daerah untuk menggunakan transportasi umum ke kantornya. 10. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR apabila telah melanggar kode etik. 11. Memahami isi Pancasila. 12. Melakukan open house DPR di Senayan sekali dalam setahun. Dan yang terakhir saya tambahkan 1. 13. Tidak merangkap jabatan. Dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu satu. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu satu. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Jangan tidur sambil ngentit duit. Jangan tidur sambil nonton film rakyat.
Ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Metro TV di hari pemilu. Ya. Luar biasa. Naik nggak ya? Naik nggak? Naik. Foto ya? Terima kasih loh. Thank you, Ya, Bang. okay. Metro TV seharian memang mengikuti Bang Iwan. Jadi saya sudah tahu Bang Iwan nyoblos. Tapi boleh dong tunjukin sekali lagi? Wah. Pada nyoblos nggak? Nyoblos ya? Nyoblos. Nyoblos. Ya. Bang Iwan, Ya. ketika nyoblos tadi pagi itu coblos ragu-ragu, sempat berpikir lama, atau sudah mantap akan milih siapa sesungguhnya? Malam sebenarnya ragu. Jadi paginya udah yakin, tapi begitu masuk ke TPS ya, ragu lagi. Ragu lagi? Karena banyak. Banyak? Jadi sempat berubah pikiran waktu dalam bilik suara Iya, itu? Tapi karena saya percaya sama hati nurani, hati kecil saya, ya udah ikut aja. Ikut. Apa yang terjadilah. Gitu. Terjadi. Nyoblosnya partai atau coblos calegnya? Tadi itu? Coblos partai? Tapi partainya aja atau ada orang tertentu yang memang dicoblos? Partai aja? Atau nyoblos caleg? Ada yang Caleg, ada yang partai? ada yang caleg. Ada yang partai, ada yang caleg? Boleh tapi gitu. Boleh. Tepuk tangan lagi dong, boleh. Melihat, ini pemilu keberapa? Iwan Fals sudah berapa kali nyontreng sih? Sudah berapa kali nyoblos? Saya umur 53 tahun, September nanti. Saya mulai nyoblos berarti umur 17 atau 18 tahun. Nggak ada, selalu ikut setiap 5 tahun itu? 35 tahun, ya sekitar 7 atau 6 kali lah. Jadi tidak pernah golput ya? Saya nggak nyoblos. Nyoblos terus? Lagu Wakil Rakyat ini itu seberapa mencerminkan kondisi wakil rakyat sekarang? Ini kan dibuat tahun 87 ya? Saya lupa tepatnya, tapi pernah ada yang bantah nggak cocok nih sama sekarang beda wakil rakyatnya. Tapi baru kemarin apa saya nonton Metro TV atau apa kok diceritain yang tidur terus semua itu. Jadi ya Sami Mawon. Terus, Pak, karena suka begadang katanya. Jam 9 bangun lagi karena kecapean atau jadi saat tidur dia. Tapi tidur banget itu, tidur bener. Tidur benar. Jadi ya kurang lebih sama saja sejak tahun 87 dan sekarang. Sama sekali tidak ada yang baru? Kalau 87 dulu malah nggak diputar di televisi. Nggak ketahuan. Sekarang karena ada Metro TV. Tepuk tangan dong buat Metro TV. Dulu kan TV-nya masih sedikit. TV-nya sedikit. Dulu sedikit, sekarang banyak TV kan. Jadi mana yang tidurnya lebih banyak yang ditonton sama orang. Kalau kita kan sudah ada hasil hitung cepat, quick count. Pemenangnya kita tahu Partai Merah, PDI Perjuangan, disusul Partai Warna Kuning, Golkar, kemudian disusul Gerindra, 3 besar. Ada komentar khusus atau tidak mau komentar soal pemenang pemilu? Kan masih lama ya, masih panjang. Resminya mungkin sampai akhir bulan atau mungkin Tapi bahwa hitung cepat ini menghibur banget tuh. Menghibur? Iya. Kok jadi hiburan? Yang politisi deg-degan loh. Lihat warung-warung, orang pada nonton TV semua berita itu semua. Wah, seperti pacuan kuda? Kayak gitu, kayak apa pertandingan gitu kan ya. Pertandingan. Dan pemenangnya memang sudah ketahuan tadi. Ya, tapi kan masih yang kalau masih belum selesai, masih berapa persen katanya. Gitu, pasti kan. Masih ada yang masih belum terima. Tapi yang jelas sudah kira-kira ada gambaran lah seperti ini hasilnya. Akan baru tidak ya Bang Iwan? Akan terlihat baru tidak? Ini pemilihan menghasilkan calon-calon baru. Kira-kira ada harapan akan lebih baik? Harusnya begitu dong. Harusnya begitu. Ya, jadi optimis. Optimis. Jadi lagunya nanti mau diubah liriknya atau mau buat lagu baru nanti? Belum tahu. Ya, nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Lagu ini masih dipakai di sini kok sekarang. Masih relevan terus. Abadi, masih relevan terus. Apa bikin lagu baru kan ada masih. Itu tadi ada petisi, 12 petisi. Jadi itu dikumpulkan dari Twitter. Enggak ada. Saya baca-baca di internet loh, ada yang gini. Kebetulan orang itu nulis tentang lagu Wakil Rakyat. Saya lupa namanya, tapi kok ada 12 itu. Terus saya ngomongin sama teman-teman, kurang itu mas satu lagi apa? Merangkap jabatan katanya. Oh iya udah saya tambahin aja 13. Tidak boleh rangkap jabatan. Itu nyindir SBY ya? Hah? Nyindir SBY. Enggak lah. Loh, siapa yang bisa jadi Superman gitu kan? Satu aja sulit. Kayak saya main musik setengah mati latihan, main CG, apalagi yang lain-lain, bikin lagu, mikirin persoalan lain, waduh. Oke. Ya memang ada yang kayak Superman, ya itu Superman gitu. Tapi kan kalau kayak kita gini orang-orang biasa. Manusia biasa. Tidak ada manusia setengah dewa. Tapi itu lagu lain lagi, manusia setengah dewa. Nanti kita akan
akan dengarkan lagi. Kita akan break. Tetaplah di live event memilih wakil rakyat. Sampaikan, dan selanjutnya Mbak Puan juga akan mengatakan atau memberitahu hal-hal yang sebagai ketua BP akan kita lakukan setelah nanti selesainya hasil perhitungan suara setelah diumumkan oleh KPU. Terima kasih. Pertama-tama saya sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga bangsa yang telah membantu dan memperjuangkan serta memilih PDI Perjuangan. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh struktur partai, simpatisan, dan semua pihak yang telah membuat insya Allah bahwa sesuai dengan hasil quick count yang sampai saat ini, alhamdulillah kami bisa menyatakan bahwa PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu legislatif tahun 2014. Semoga penghitungan suara ini akan terus dijaga, dikawal di TPS-TPS yang ada di seluruh Indonesia, sehingga memang suara yang akan dilaporkan atau dikirim kepada KPUD dan KPU Pusat tidak akan ada terjadi distorsi ataupun kecurangan-kecurangan dalam perjalanannya. Dan saya sebagai Ketua BP Pemilu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan pers yang selama ini sudah mendukung dan berusaha untuk bisa memberikan berita-berita yang objektif kepada PDI Perjuangan, juga kepada Pak Jokowi. Semoga kerjasama ini bisa kita teruskan di dalam proses menuju Indonesia hebat dalam proses pemilihan presiden yang akan datang. Saya tentu saja juga tidak bisa satu persatu mengucapkan ucapan terima kasih yang pasti dalam perjalanan selama memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dan keyakinan kami yang ada di PDI Perjuangan ini. Tidak mungkin kemudian PDI Perjuangan bisa diberikan kesempatan dalam tahun penentuan ini untuk bisa menjadi pemenang pemilu dengan suara yang cukup naiknya itu cukup lumayan dibandingkan pada tahun 2009 yang lalu. Pasti ini semua adalah karena kerja keras kita bersama, yang sama-sama mempunyai keyakinan, yang sama-sama mempunyai cita-cita bahwa dengan bersama-sama kita akan bisa mewujudkan Indonesia hebat ke depannya. Sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan satu pantun yang insya Allah bisa kemudian mengingatkan kita terus akan perjuangan kita selama ini dalam melaksanakan pemilu legislatif dan akan diteruskan dalam pemilu presiden. Jalan pagi pergi ke Menteng, membeli buah sampai 4 ikat. Pemilu kini saatnya banteng, menang berjuang untuk Indonesia hebat. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Apa? Hah? Aduh. Pantunnya tadi terlalu cepat, Mbak. Oh. Jadi diulangin lagi pantunnya ya. Nanti terakhirnya nyanyi padamu negeri. Langsung ya, Mbak. Jalan pagi pergi ke Menteng, membeli buah sampai 4 ikat. Pemilu kini saatnya banteng menang, berjuang untuk Indonesia hebat. Amin. Kita nyanyi. Baik, rekan-rekan wartawan semua media, Ibu Mega maupun Mbak Puan yang kami hormati, mari kita berdiri, kita sama-sama bernyanyi Padamu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri
Negeri, tadi itu lagu yang dinyanyikan di akhir konvensi pers PDI Perjuangan. Tadi ada Puan Maharani, Ketua Bapilu, dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Masih di live event Memilih Wakil Rakyat, saya ingin meminta komentar Dewan Pakar Metro TV yang saat ini juga sudah hadir, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mitra Metro TV, ketika melakukan quick count hari ini. Saya ingin ke Pak Saldi dulu, Saldi Isra, Pakar Hukum Tata Negara, juga Dewan Pakar Metro TV. Apa kejutan terbesar dari hasil quick count hari ini menurut Anda? Ya, kejutan terbesarnya menurut saya, semua partai tidak bisa mencapai target yang dia perkirakan. Nah itu, jadi misalnya kayak PDIP memperkirakan akan di atas 20, bahkan sampai 25, itu terjadi hanya mendekati angka 20 saja. Dan itu kejutannya, jadi dulu mungkin Mas Burhan tahu kalau orang partai dihitung perkiraannya dengan jumlah suara, itu jangan-jangan pemilih menjadi 200%. Tapi hari ini angka itu terlihat di lapangan dan itu hampir semuanya di bawah dari yang mereka perkirakan. Jadi sesungguhnya tidak ada pemenang dominan? Tidak. Jadi kalau kita kaitkan bahwa kalau tadi disebut oleh Mbak Puan Maharani bahwa PDIP memenangkan, itu menang dalam jumlah yang tidak mencapai absolute majority, di atas 50%. Jadi hanya lebih suaranya dibandingkan 9 peserta yang lain. Nah, itu artinya apa? PDIP sebetulnya belum mencukupi modal untuk melangkah ke tahap berikutnya. Karena hasil pemilu legislatif kita itu punya ketersambungan dengan pemilu presiden. Ya, kalau dibaca undang-undang tentang pemilu presiden, itu ada syarat presidensial threshold. Partai atau gabungan partai politik baru bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden kalau suara sah secara nasionalnya itu minimal 20%. Atau jumlah kursi di DPR itu jumlahnya 25%. Ya. Kalau dilihat hasil quick count ini, ya, itu sebetulnya tidak ada satupun partai politik yang bisa mengajukan secara mandiri tanpa perlu bergabung dengan partai lain untuk calon presiden ke depan. Yang paling dekat dengan posisi yang ada dalam undang-undang Pilpres itu adalah PDIP 19,03%. Artinya kalau PDIP akan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, PDIP tidak punya pilihan lain, dia harus dapat dukungan dari partai-partai lain. Minimal kalau angka itu menjadi tidak ada perubahan dengan partai politik yang jumlah suara sah secara nasionalnya 1%. Begitu. Oke, saya ingin minta tanggapan Pak Kiki. Pak Kiki, kalau tadi kejutannya seperti itu, ada hal lain yang Anda lihat dari hasil quick count ini, bagaimana membacanya? Ya, kalau kami dari PPAD, sebenarnya perkiraan kami tidak jauh dari apa hasil ini. Tidak jauh? Tidak jauh, hanya saja barangkali yang menggembirakan buat kita adalah bahwa penyelenggaraan pemilu kelihatan lebih baik dari yang sudah-sudah. Dan sampai saat ini, oleh karenanya itu masih berjalan dengan aman. Satu harapan barangkali ke depan dari perolehan suara seperti ini, diharapkan pengelompokan ini paling tinggi akan menjadi 3 kelompok, bahkan diharapkan menjadi 2 kelompok, sehingga nantinya kemungkinan untuk membentuk second kabinet ahli, kabinet profesional, itu menjadi lebih dekat. Nah, dengan terbentuknya kabinet ahli itu, maka pencapaian tujuan nasional untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur bisa itu tercapai. Lebih memberi harapan. Oke, nanti kita lanjutkan setelah pariwara. Pemirsa, tetaplah di live event Memilih Wakil Rakyat. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Memilih Wakil Rakyat masih bersama saya Najwa Shihab, dan pemirsa, saya akan kembali bertanya ke Dewan Pakar Metro TV Philips Surmonte yang juga pengamat politik dari CSIS. Mas Philips, tadi kita lihat konferensi pers Megawati dan Puan Maharani, dan kalau kita bandingkan dengan konferensi pers dari Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, raut mukanya tampak berbeda ya. Yang satu berseri-seri, kalau yang belakangan tampak agak sedikit tidak sesumringah seharusnya. Saya kira itu tergantung dari perspektif kita melihat ya. Seharusnya mungkin PDIP kalau kita lihat track surveinya, kalau lihat dari tahun lalu sebetulnya sudah naik juga 12, 14, 16, lalu sekarang 19% gitu. Yeah. Yang berbeda adalah karena ada ekspektasi terhadap pengumuman Jokowi sebagai capres, yang kita tahu adalah orang yang mungkin hingga hari ini berdasarkan berbagai survei itu orang yang paling electable, paling populer, sehingga diharapkan bisa membawa naik suara PDIP lebih banyak daripada yang seharusnya. Dan ini juga terkait dengan proses pencalonan capres, sehingga bahwa PDIP kurang perolehannya dari apa yang mereka harapkan, itu saya kira kita bisa lihat hari ini. Hanya saya kira pertarungannya masih panjang. Pertarungan masih panjang dan saya kira PDIP dengan 19% pun sudah seharusnya cukup berbahagia dengan perolehan. Baik, pertarungan masih panjang dan kita akan langsung tanyakan apa reaksi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Kita sambut Bapak Joko Widodo. Selamat malam Pak Jokowi, selamat datang di Metro TV. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong Pak Jokowi. Sengaja lagu Metallica kami putar Pak Jokowi. Lagu Metallica untuk Joko Widodo. Bakal capres PDI Perjuangan yang hari ini memenangkan pemilu versi quick count. Senang? Tidak terlalu senang karena tidak puas? Atau bersyukur apapun hasilnya Pak Jokowi? Ya, kita patut bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur, alhamdulillah bahwa rakyat memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan dengan memberikan posisi di urutan teratas, di urutan pertama. Harus disyukuri. Harus disyukuri. Boleh kasih tepuk tangan kalau begitu. Apakah, tetapi sesungguhnya kan ini ada yang menilai targetnya seharusnya bisa lebih dari itu, Pak. Ya, semua partai pasti ingin targetnya yang tinggi-tinggi kan. Tetapi ya sekarang rakyat sudah berbicara dan rakyat sudah menentukan pilihannya. Dan harus kita syukuri. Walaupun di bawah target. Kalau targetnya sempat di atas 20, bahkan ada yang menyebut 27-25%? Ya, kalau target kemarin di Rakernas memang 27%. Tetapi sekali lagi itu kan target. Dan sekarang memang rakyat sudah memberikan pilihannya. Dan angkanya yang sudah kita lihat, ya tetap kita syukuri. Dan kita mau memberikan penghargaan,
memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah memilih PDI Perjuangan, dan terutama kepada kader, kepada relawan yang telah bekerja keras untuk memenangkan PDI pilihan legislatif ini. Kira-kira Jokowi efeknya itu berapa persen ya? Kalau perolehan quick count 19% mendekati 20%, kira-kira itu yang memang milih PDI karena Joko Widodo, berapa banyak? Kalau saya melihat ini kan pertarungan di caleg, ini kan pertarungan yang sangat, pertarungan keras sekali di akar rumput, Jadi dan pertarungan itu menyebabkan rakyat itu digiring untuk memilih pilihan-pilihan sesuai yang digerakkan oleh caleg-caleg. Dan saya kira beda nanti kalau pilpres akan berbeda. Karena ini adalah pileg. Pilpres berbeda. Bedanya di mana? Karena yang bertarung Jokowi sendiri, Jokowi langsung? Ya, yang di pilpres nanti kan yang pertama nanti tokohnya yang akan bertarungan juga tidak banyak. Kalau yang pileg ini ada, kalau nggak keliru 6.000, kurang lebih 6.600. Pertarungan yang sangat ruwet dan di bawah pasti sangat ramai sekali. Kalau ini kan nanti mungkin bisa 2, mungkin bisa 3 dan maksimal 4. Nanti kita lanjutkan. Akan berbeda. Akan berbeda. Berbeda seperti apa nanti saya akan gali lagi siapa kira-kira teman koalisi yang akan diajak oleh PDI Perjuangan dan juga Joko Widodo. Setelah pariwara jangan kemana-mana, tetap di Metro TV Live Event Memilih Wakil Rakyat. Metro TV Live Event Memilih Wakil Rakyat, saya Najwa Shihab dan saya sudah ditemani oleh calon presiden dari PDI Perjuangan, partai yang memenangkan pemilu legislatif versi quick count, Joko Widodo. Pak Jokowi, melihat hasil quick count, peta koalisi yang akan terbentuk, menurut Anda akan seperti apa? Kita tidak mau berbicara koalisi, kita ingin berbicara masalah kerjasama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan besar bangsa yang besar ini. Jadi bukan koalisi, kalau koalisi itu selalu konotasinya adalah bagi-bagi kursi, bagi-bagi menteri, itu yang kita nggak suka. Koalisi identik dengan dagang sapi, tetapi yang pasti perlu cukup kursi, perlu cukup suara untuk memajukan Anda menjadi calon presiden, Pak Jokowi. Ya oleh sebab itu, sekali lagi, kerjasama boleh dengan siapapun, dengan partai apapun, saya kira kita terbuka ya, PDI Perjuangan terbuka dengan sebuah catatan, punya platform yang sama. Kalau kita melihat hasil quick count-nya Pak Jokowi, Golkar ada di PDIP nomor 1, Golkar nomor 2, kemudian Gerindra nomor 3, dan ada partai-partai yang lain. Kalau kita bicara, kalau tidak mau disebut konotasinya dagang sapi, maka minimal platform partainya mendekati atau gagasan-gagasan yang diutarakan mendekati. Mana dari partai-partai itu yang paling mendekati PDI Perjuangan? Ya nanti kalau sudah ketemu lah baru. Ketemu siapa, Pak? Ya ketemu yang di sana itu, yang partai-partai itu. Belum ketemu lah, kalau sudah ketemu jelas, kemudian kita berbicara mengenai persoalan-persoalan besar bangsa ini, kemudian cara penyelesaiannya seperti apa. Kalau platformnya memang sama, mempunyai platform yang sama dan jelas tahapan-tahapan yang ingin kita kerjakan juga sama, ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Kerjasama. Yang jelas katanya sudah banyak yang disebut-sebut akan bisa mendampingi Joko Widodo maju di bursa Pilpres nanti. Salah satu nama yang santer disebut adalah nama yang satu ini. Kita sambut mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Sekali lagi kita berikan sambutan yang meriah Pak Muhammad Yusuf Kalla. Ayo.
Ayo. Hai Najwa. Hai Najwa. Baik. Silakan bergabung Pak. Baik. Tunggu kita. Kapan? Tunggu kita. Yuk. Sehat-sehat Pak JK? Sehat, Najwa sehat. Betul tidak tadi waktu saya memperkenalkan Bapak, saya kan langsung to the point. Yang Apa saya itu? sebutkan adalah ini nama-nama, salah satu nama yang santer disebut akan mendampingi Joko Widodo. Tepat tidak saya memanggil Anda tadi itu Pak? Itu kan nanti kita bicara selain lah baru. Sudah ada pembicara, kan karena santer disebutnya seperti itu. Tapi sesungguhnya Saya sudah seperti berapa apa? bulan kita? 6 bulan kali ya? Belum, 3 bulan. Oh 3 bulan lah ya. Terakhir ketemu 3 bulan yang lalu. Yang dibicarakan bukan bicara soal... Soal kota, soal banjir waktu itu ya? Ya, soal PMI, Pak. PMI, betul-betul. Oh, jadi tidak bicara capres-cawapres ya? Enggak. Tidak ya? Enggak. Pak JK, saya minta Anda komentar soal perolehan Golkar. Karena Anda masih politisi Golkar kan, Pak? Anda masih politisi Golkar? Masih punya bekas KTA? ketua masa. Bekas ketua, oke. Harus jelas dulu ini. Jelas. Itu. Perolehan Golkar, kalau dari Quick Count, kita lihat 14,48%. Persis sama dengan waktu zaman saya. Wah, apa itu artinya? Artinya Golkar tidak naik, tidak turun. Artinya Golkar orang-orang setia gitu kan. Orang-orang setia. Iyalah. Nah, satu lagi katanya ini juga setia. Saya ingin panggil satu orang yang katanya setia. Kita panggil peserta konvensi Partai Demokrat, Dahlan Iskan. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Pak Dahlan, apa kabar? Terima kasih sudah hadir, Pak. Silakan Pak Dahlan. Pak Dahlan di situ. Lagu Gangnam Style, Pak Dahlan. Pak, boleh di situ? Pak Dahlan, peserta konvensi Partai Demokrat berbaju biru sudah jelas ini. Ya. Dan kalau tidak salah Anda sudah resmi kader ya Pak ya? Sudah mau dipakaikan jaket waktu itu pada saat kampanye? Belum. Belum kader? Sudah anggota. Sudah anggota, berarti tadi pagi coblosnya Demokrat? Ya pastilah. Oh pasti. Harus konsekuen, harus konsekuen. Konsekuen. Saya mau minta Anda berkomentar dulu soal perolehan partai Anda. Enggak lah, saya mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi, PDIP, karena menjadi pemenang. Saya kira juga pantas mendapat ucapan selamat Gerindra, suaranya naik drastis. Dan yang mengejutkan PKB, naiknya 2 kali lipat. Jadi selamat kepada semuanya. Selamat kepada semuanya. Kalau perolehan Demokrat sendiri itu menggembirakan Anda sebagai peserta konvensi atau justru, wah tidak cukup 20%, konvensi masih ngaruh nggak ya? Selama ini saya kan juga belum memastikan diri akan menjadi calon dari Partai Demokrat. Karena ini kan masalah politik. Beda dengan bisnis atau agama yang semuanya pasti begitu. Saya pun biarpun di survei-survei saya nomor 1, tapi tetap saya secara mental menyiapkan diri untuk tidak dipilih. Tidak dipilih menjadi calon presiden dari Demokrat. Baik, tadi Anda mengucapkan selamat kepada Partai Gerindra. Karena itu saya ingin panggilkan untuk bergabung di meja ini politikus Gerindra yang juga wakilnya Pak Joko Widodo. Kita sambut Basuki Cahayapurnama. Silakan duduk. Boleh disalami dulu, Pak. Ayo. Oh, tadi ada yang komentar kok jauh-jauhan, sengaja dipisah dulu. Sengaja dipisah dulu. Kita kan mengawal berdua ini. Mengawal? Siapa yang dikawal, Pak Ahok? Pak Dahlan dan Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala dikawal oleh Basuki Cahayapurnama dan juga Joko Widodo. Pak Ahok cuma untuk mengkelirkan saja supaya selesai nih urusan. Tadi pagi nyoblos Gerindra atau nyoblos PDI atau nyoblos partai lain? Biar clear urusan di Dari awal. pagi ditanya, saya masa coblos PDI Perjuangan? Saya kan Gerindra. Jadi coblosnya Gerindra? Iya, tapi kalau istri saya nggak tahu. Kalau istri tidak tahu. Pak Ahok, tadi saya bertanya ke Pak Jokowi, juga Pak JK dan Pak Dahlan soal hasil quick count. Tadi Pak Dahlan sudah memberikan selamat kepada Gerindra. Politikus Gerindra, Ahok, ini memang sesuatu yang membanggakan Anda, perolehan Gerindra? Ya, walaupun tidak capai target 20%, tapi sebagai partai yang termasuk baru,
bisa 3 besar mendampingi PD Perjuangan dan Golkar, saya kira ini satu kemajuan yang luar biasa. Artinya kami sudah bisa nempatin tiap komisi di DPR RI tahun ini bisa 5-6 orang, satu hal yang baik. Itu kira-kira memang faktor Prabowo atau ada sedikit lah faktor Ahok di situ? Nggak mungkin faktor Ahok lah, pasti faktor Pak Prabowo lah. Pasti faktor Pak Prabowo ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini karena akan semakin menarik. Sudah ada 4 baju biru, Gerindra Elang, kemudian juga ada politisi Golkar, dan tentunya calon presiden PDI Perjuangan sesaat lagi setelah pariwara berikut. Waktu memanggil ini, saatnya kita ikut membangun negeri. Untuk 5 tahun yang terjadi nanti, janganlah kau ragu untuk ikut memilih. Dan kini saatnya kita akan mari sambut, mari sambut, mari sambut. Walau keadaan makin tak tentu, putus asa takkan memberat, dia akan membantu. Jangan pula kau merata, lagi sampai merata. Perubahan akan datang, jika kita mau, kita pasti mampu. Cobalah untuk mengenal calon wakil rakyatmu. Jangan sampai golput, karena itu pengecut. Mari kita ini saatnya kita akan event memilih wakil rakyat. Saya malam ini bersama dengan Joko Widodo, Yusuf Kala, Dahlan Iskan, dan juga Basuki Cahayapurnama. Pak Jokowi, banyak nama yang sering disebut akan bisa mendampingi Anda maju ke bursa Pilpres. Tadi saya sudah sebutkan salah satu nama yang disebut ada di samping Anda, Pak Jokowi. Kemudian juga Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan, sesungguhnya nama Anda juga kerap disebut. Kalau tidak maju jadi peserta konvensi, mungkin saja bisa maju sebagai calon wakil presiden. Bahkan Pak Jokowi, Pak Ahok yang paling ujung sana, itu namanya juga masuk favorit mendampingi Jokowi. Jadi Pak Jokowi langsung saja buka-bukaan malam ini mau pilih yang mana, monggo Pak. Sekarang ini kita memang masih pada proses kriteria. Kriterianya apa? Ini masih digodok, belum rampung kriteria dan yang... Kriteria dari dalam hati kecil Jokowi, siapa yang cocok? Enggak, kalau saya sih mau laki, mau perempuan nggak ada masalah, mau sipil, mau militer nggak ada masalah, mau tua, mau muda nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang masalah apa jadi? Pasti ada masalah, masalahnya kriterianya belum selesai. Belum selesai. Ya, nanti kalau udah selesai baru. Tapi apakah misalnya yang akan diperhitungkan itu lebih ke partai mana yang akan bisa bekerja sama lebih erat, koalisi misalnya nasionalis Islam, atau itu sudah tidak lagi relevan, atau yang lebih melengkapi karakter Jokowi sebagai sosok personal? Ya saya kira semuanya lah, semuanya dikalkulasi, semuanya dihitung, baik nanti untuk melengkapi banyak kekurangan yang saya punyai, misalnya juga masalah platform antar partai kan juga harus semuanya dihitung, semuanya dikalkulasi. Semuanya dikalkulasi. Kalau Pak Jokowi malu-malu, saya ingin minta tanggapan dari Mas Burhanuddin Muhtadi, dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, tolong bantu Pak Jokowi merumuskan kriteria. Tadi katanya kriterianya masih dirumuskan, tolong Mas, dikasih free konsultasi malam ini Mas. Sebelum menjawab soal kriteria tadi, saya ingin jelaskan, ini data yang menurut saya menarik dan menambah panjang satu postur politik elektoral Indonesia yang galau, gitu ya. Galau? Galau, ya. Tahun 99,
PDI Perjuangan unggul dengan perolehan 33% dan partai yang dapat 3% atau lebih cuma 5. PDI Perjuangan, Golkar, PKB, P3 dan PAN. Tahun 2004 partai yang menang itu Golkar cuma dengan perolehan 22-23%, turun dibanding tahun 99 yang diperoleh oleh PDIP, dan partai yang dapat 3% atau lebih nambah jadi 7. Pemain barunya adalah PKS dengan Demokrat. Tahun 2009 pemenangnya ganti lagi Demokrat, dan pemenangnya Demokrat cukup 20,8% menang. Kemudian pemainnya nambah lagi jadi 9, Gerindra dengan Hanura. Tahun 2014 pemenangnya turun lagi dari 20,8% diperoleh Demokrat, sekarang PDIP dengan kisaran 19%, dan partai yang dapat 3% atau lebih nambah. Pemain barunya adalah Mas Burhan? To the point, artinya? Artinya terjadi fragmentasi politik. Dan fragmentasi politik ini turut menentukan juga proses penjalinan koalisi untuk Pilpres 2014. Karena praktis dengan perolehan 19,14%, PDI Perjuangan tidak cukup aman dengan mengandalkan suara dari partainya sendiri. Nah, disitulah untuk proses capres-cawapres bukan hanya persoalan idealisme saja, tapi juga seberapa besar cawapres tadi mendukung dan memastikan pemerintahan hasil Pilpres mendapatkan dukungan yang maksimal di parlemen. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Burhan. Baik. Pak JK, ada komentar khusus? Ada komentar khusus, Pak? Ya, ini artinya bahwa masyarakat itu makin memahami. Artinya mungkin suara masyarakat makin melebar lah gitu ya. Tidak terfokus lagi kepada suatu partai, kelompok, dan mungkin partai juga ada yang berbuat baik, ada yang berbuat yang tentu kurang. Terlalu cepat kita bicara koalisi sekarang? Atau memang sudah waktunya bicara koalisi dan pilihan capres-cawapres? Bagi partai tentu harus bicara koalisi, bagi partai ya. Kita ini tidak. Bagi partai itu harus bicara koalisi, karena tidak ada bisa, bagaimanapun harus melangkah ke pemilihan presiden, dan harus ada koalisi. Dan itu bagus, artinya ini mendorong suatu kegotong royongan. Tidak ada satupun yang bisa membawahi lebih banyak kepada yang lain, tapi membutuhkan suatu semangat, kekompakan, kegotong royongan, baik di tingkat partai apalagi masyarakat. Ini bagus ini. Tidak ada satu yang bisa lebih dominan, tapi kegotong royongan akan timbul. Tapi gotong royong itu tidak terlihat pada saat kampanye ya Pak Jokowi? Kalau kampanye tampaknya yang paling banyak diserang itu Anda, capres boneka, didikte, ada pantun khusus dari temannya Pak Ahok waktu itu Gerindra, menyampaikan pantun untuk Jokowi. Kemudian macam-macam semuanya diarahkan ke Anda, Pak Jokowi. Kalau kilas balik kampanye kemarin? Buat saya nggak ada masalah. Misalnya dibilang capres boneka, ya nggak apa-apa, tapi bonekanya rakyat. Boneka rakyat. Kalau pantun-pantun ya juga nggak ada masalah. Ada pantun, ada sajak, ada puisi. Bagus-bagus saja untuk hiburan rakyat. Hiburan rakyat. Kalau dibilang Pak SBY, Jokowi jangan mau didikte siapapun, ada pesan. Mau menyampaikan pesan balik, silakan Pak. Ya siapa yang dikte itu siapa gitu loh. Yang mau mendikte siapa dan yang dikte siapa. Dijelasin dong, biar jelas. Kalau saya membantu menjelaskan, mungkin maksudnya nih Pak, mungkin maksudnya didikte oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yang memberikan mandat. Apakah Jokowi didikte Megawati? Sampai detik ini tidak ada yang namanya dikte-mendikte seperti itu. Saya kira bisa dilihat waktu saya memegang jabatan di wali kota maupun gubernur, sekarang nggak pernah ada. Hanya di depan biasanya waktu kita memulai melaksanakan tugas dan pekerjaan itu diberi arahan, ya ini. Setelah itu semuanya diserahkan kepada kita. Ada satu lagi yang juga keras, disebutnya pemimpin Jakarta itu penipu. Saya kira waktu di pilihan wali kota pertama, kedua, pilihan gubernur pertama, kedua, biasa ada yang bilang pembohong, ada yang bilang penipu, ada yang sara, ada yang semuanya sudah makanan sehari-hari buat saya. Dan Anda tapi tidak merasa menipu rakyat? Ini semuanya saya ini kan sebagai sebuah tugas. Tugas dimanapun dalam sebuah skop yang kecil di kota, skop yang sedang, yang lebih besar di provinsi, dan skop dengan dimensi yang luas. Saya kira buat saya sama saja. Tugas itu asal dikerjakan dengan baik, saya kira apapun tugas yang diberikan akan kita
kita kerjakan. Oke, saya mau lempar ke Pak Ahok yang senyum-senyum dari tadi. Pak Ahok, ketika dibilang penipu, ketika dibilang tidak kerja, yang membela Jokowi itu Ahok. Itu membela karena sayang, membela karena tidak enak bos, atau membela karena apa? Ya saya kira bukan bela lah, kita ditanya ya kita jawab kan. Wartawan kalau ditanya nggak dijawab marah juga kan. Ya ditanya nipu, saya juga bilang saya sih tidak gitu ya. Mungkin wartawan yang salah ngutip gitu loh. Enggak sih, nggak salah kutip, saya dengar langsung bilangnya gitu. Ya. Wah saya nggak tahu itu, saya sih merasanya sih biasa-biasa aja ya. Anda berada dalam posisi tidak enak tidak Pak Ahok? Karena bos Anda dua nih, Jokowi bos dong, Pak Prabowo bos dong. Jadi nanti kalau dua-duanya maju, Basuki Cahayapurnama nih di mana? Oh saya pasti pilih Pak Prabowo sebagai kader Gerindra. Oh gitu? Pasti dong. Tidak memilih Pak Jokowi? Saya udah lapor ke Pak Jokowi bagus itu namanya kamu kader yang baik. Betul katanya. Dipahami Pak Jokowi? Dipahami. Ya saya kira baik-baik saja. Harus dibedakan di mana kita sebagai pejabat publik, di mana kita sebagai pejabat politik. Dan saya kira Pak Ahok bisa memilah mana yang pejabat publik, mana yang pejabat politik. Bisa memilah itu ya. Jadi kualitas yang baik untuk calon wakil presiden juga dong Pak? Saya kira iya. Iya ya. Masuk dalam hitungan shortlist dari Pak Jokowi, Pak Ahok? Atau nggak enak sama Pak Prabowo? Listnya masih menunggu kriteria. Listnya dalam kriteria. Ini tampaknya ungkapan baru. Waktu itu kan ungkapannya nggak mikir. Sekarang ungkapannya masih dalam kriteria. Sampai itu ditutupkan. Pak, saya ingin Pak Jokowi, saya tahu Anda sudah harus melapor ke partai. Tapi saya minta Anda untuk menunggu karena saya mau minta komentar Pak Dahlan dan Pak JK soal Pak Jokowi. Silakan Pak Dahlan. Komentar apanya? Apakah misalnya tadi Pak Dahlan katakan masih belum tentu dengan Demokrat. Apakah itu artinya Anda membuka peluang untuk menjadi RI2? Saya kira begini, saya Pak JK ini kan pengusaha. Pengusaha itu lebih realistis. Dan kalau waktu ikut konvensi dulu saya mengistilahkan saya ini lagi menjemput takdir. Maka dengan hasil pemilu seperti ini saya harus menurunkan derajat itu menjadi menunggu takdir. Menunggu takdir. Jadi dari menjemput takdir menjadi menunggu takdir. Menunggu takdir. Ya. Saya dibisiki Pak Jokowi habis ini harus langsung ke Kebagusan untuk konsolidasi partai dengan Bu Mega. Pak Dahlan mau titip salam ke Bu Mega atau titip yang lain boleh monggo disampaikan. Saya titip salam kepada sepanjang jalan sampai ke sana. Dengan Bu Mega tidak ada pesan-pesan khusus. Ya semua samalah, mulai dari Metro nanti sampai ke Kebagusan yang ditemui siapa saja saya titip salam. Salamnya apa? Salam kompak, tolong doakan. Ya salam selamat lah, salam selamat atas kemenangan PDI. Ya. Salam selamat kemenangan PDI. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Dahlan. Pak JK, ada titip pesan atau ungkapan khusus? Karena sebentar lagi harus langsung ke Kebagusan nih Pak Jokowi. Ucapan selamat. Ucapan selamat. Bahwa PDIP menjadi ranking 1 yang menanglah dalam pemilu legislatif ini. Karena itu kan sangat penting untuk suatu apresiasi masyarakat. Apresiasi masyarakat. Tidak ada pesan personal untuk Bu Mega? Tidak. Tidak enak ya Pak? Itu kan lagi konsolidasi tadi. Lagi konsolidasi. Kita tidak bisa mengganggu konsolidasi partai masing-masing kan. Oke, Pak Ahok mau menyapa Bu Mega Pak? Saya mah sering nyapa, orang kenal baik kok. Oh gitu, tidak perlu titip pesan khusus ya? Iya. Kalau saya ke sana kan makan siang lagi nggak lucu lagi hari. Makan mie Belitung waktu itu. Bukan lagi 9 saya April saya nongkrong di Kebagusan kan nanti heboh lagi. Heboh, pasti heboh. Dipikirnya nanti akan berbeda. Baik, Pak Jokowi, apa yang ingin Anda sampaikan? Nanti malam ke Kebagusan itu konsolidasi lebih ke melihat apa langkah selanjutnya. Tetapi sesungguhnya apa saja nih plan ke depan menuju Pilpres? Ya, saya kira ini kan sudah waktunya sudah sangat mepet sekali ya, tinggal 3 bulan. Saya kira malam ini kita akan pastikan bahwa manajemen perencanaan, manajemen organisasi sudah harus dipastikan sehingga langkah untuk menuju ke Pilpres ini betul-betul sudah terkelola, waktunya terkelola, organisasinya dan menuju ke sana jelas. Menuju ke sana jelas. Ada pesan terakhir penutup Pak? Ya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat kepada PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif ini. Baik.
Boleh tepuk tangan untuk Pak Joko Widodo. Pak Jokowi saya antar karena saya tahu Anda sudah ditunggu Bu Mega, daripada saya juga dimarahi Bu Mega karena menahan calon presidennya. Sekali lagi tepuk tangan, terima kasih Pak Jokowi. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali setelah pariwara berikut, masih dalam live event memilih wakil rakyat, dan kami juga masih ada penampilan dari musisi legendaris Iwan Fals setelah pariwara berikut ini.